Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, salami kiri kanan kita. Katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salami kiri kanan kita. Karena kita harus semangat pada pagi hari ini. Karena Yesus telah bangkit buat kita. Amin. Kalau sudah silakan duduk. Saya ajak jemaat pada pagi hari ini untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan hidup kembali. Mari saudara, tundukkan kepala kita sebentar. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan dan juga kebangkitan. Biarlah pada pagi hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu di tempat ini, Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami pada pagi hari ini. Glory bagi-Mu. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berterima kasih, terima kasih
berbuat syukur kepada Tuhan. Ucapkan sesuatu. Ucapkan syukur kepada Yesus yang sudah bangkit dari kubur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Mari jemaat terus ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada yang terdiam pada pagi hari ini. Karena Yesus telah bangkit buat kita. Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Karya penebusannya yang luar biasa. Angkat tangan saudara, katakan syukur. Syukur kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini. Benar Tuhan. Sebab Engkau membesar, kami sanjung Engkau. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Saja jemaat, cepat berjemaat bangkit berdiri. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini. Sebab Engkau memang besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu. Tuhan, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung, benar Tuhan. Kami sanjung Engkau. Sebab Engkau iman besar aku. Ku sanjung, benar Yesus. Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah.
Jemaat angkat pujian ini dengan hati yang tulus. Benar Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Ku sembah. Ku sembah. Ini suara hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Aku sembah, Aku sembah. Oh, katakan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Angkat tangan saudara, katakan bersama-sama. Benar Tuhan. Kau ku sembah. Ini kami Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Sorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Dia telah bangkit buat kita. Dia telah menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita adalah umat yang paling berbahagia. Karena apa? Yesus telah bangkit untuk kita. Amin. Salami kanan kiri, katakan Yesus telah bangkit untuk kita. Ayo, kita harus semangat. Kita harus semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini. Hei. Karena ada anak Allah yang namanya Yesus. Yang sudah bangkit buat kita. Yang sudah mati dan bangkit di hari ketiga. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup. Jangan ragu, percaya Tuhan Yesus. Mari saudara, katakan pujian ini dari awal. Ada Allah. Hey. Ada Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Amin. Tebus apa? Tebus dosa. Yang semangat tepuk tangannya. Kubur kosong membuktikan
Kita memuji Allah yang hidup, saudara. Jangan ragu-ragu memuji Tuhan. Gerakkan tubuh saudara. Hei, katakan bersama. Anak Allah. Hei. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati. Tebus apa? Tebus dosaku, kubur kosong, kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita memuji Allah yang hidup, saudara. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus telah hidup. Katakan pujian dari awal. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, hey, sebab Dia hidup. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia hidup, sebab Dia hidup. Hey, sebab Dia hidup. Mana suaranya? Sebab Dia hidup. Hey, ku tak gentar karena ku tahu hari esok. Hidup jadi berarti, katakan dengan julu, sebab Dia hidup. ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Luar biasa Tuhan kita, amin. Luar biasa, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita. Jadi berikan hidup kita memuji Tuhan dengan kemampuan kita yang luar biasa. Amin. Masih kuat memuji Tuhan? Tetap berdiri karena kita harus berbahagia. Ada Yesus di tengah kita. Musik. Hey. Mari kita berdansa memuji Tuhan. Yeah, 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 yeah. Aku berbahagia Tuhan, karena Tuhan sudah ada di tengah kami. Katakan bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya. Aku warisnya, ku diteguh,
baru. Ciptaan baru, roh Aku bernyanyi, say. aku bernyanyi, bahagia, Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. selamanya. Aku kan bernyanyi. Menyanyi dengan sungguh-sungguh. Bahagia, memuji Yesus selamanya. Hey. Mari, ayo goyangkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Jangan malu saudara. Kita memuji Tuhan Allah yang benar. Amin. Berbahagia. Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaanku, Aku warisnya. aku warisnya, ku Amin. ditebus. Ciptaan baru. Ciptaan baru, rohku, Katakan bersama-sama. Aku bernyanyi. Hey. aku bernyanyi, bahagia, Memuji siapa? Memuji Yesus memuji Yesus selamanya. selamanya. Aku kan bernyanyi. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus Aku ajak, saya ajak jemaah nih. Yuk, ajak jemaah. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Suaranya. Senyumnya mana? Ayo. Selamanya. Aku kan bernyanyi. Bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku kan bernyanyi. Aku bernyanyi. Bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku kan bernyanyi. Say. Memuji Yesus, memuji memuji Yesus. Katakan sekali lagi, memuji Yesus, memuji selamanya. Hey. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Hey. Luar biasa pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita tidak memuji, pujian dan penyembahan kita tidak kosong. Karena ada yang mendengarkan. Karena Tuhan kita hidup.
Mari saudara, tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan persembahan pertama bagi para petugas yang menjalankan kantong kolekta, silakan maju ke depan. Kita akan satu pujian ketika aku berbeban berat. Ketika ku berbeban berat, ku masuk dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai di hatiku. Kau bersabda, aku bersamamu. Jika aku berputus asa, Ketika ku berputus asa, ku sujud di kaki-Mu Bapa. Hatiku tenang di dekat-Mu. Kau jawaban dalam hidupku. Di dalam hadirat-Mu pulihlah hatiku. Di dalam hadirat-Mu sembuhlah sakitku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku rasa ketika aku berbeban, ketika aku berputus asa, ku sujud di kaki-Mu Bapa. Ku sujud di kaki-Mu Bapa. Hatiku tenang, Hatiku tenang di dekat-Mu. Kau jawaban kami Tuhan. Kau jawaban dalam hidupku. Di dalam hadirat-Mu, Di dalam hadirat-Mu pulihlah sakitku. Di dalam hadirat-Mu sembuhlah sakitku. ku angkat tanganku Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku rasakan. Di dalam hadirat-Mu, sama lagi malu bagi berdiri, silakan Pak Gembala. Hadirat-Mu pulihlah sakitku. Silakan Pak Gembala. Di dalam hadirat-Mu sembuhlah sakitku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu pulihlah hatiku. Di dalam hadirat-Mu sembuhlah sakitku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu
rasa kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Dengan lembut sembah Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Haleluya. Angkat suaramu. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hidup. Kau yang menang, Kau yang telah bangkit. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur padamu Bapa. Elohim Yahweh, Bapa yang kami bersyukur. Haleluya. Mari saudara, engkau berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Roh-Nya yang kudus yang hadir di tengah kita pagi hari ini. Rasakan hadirat-Nya menyembuhkan kita, rasakan hadirat-Nya mengubahkan hidup kita. Di dalam hadirat-Mu pulihlah hatiku. Di dalam hadirat-Mu sembuhlah sakitku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kasih. Sama-sama di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu pulihlah hatiku. Di dalam hadirat-Mu sembuhlah sakitku. Ku angkat tanganku menyembah-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kasih-Mu. Di dalam hadirat-Mu ku rasa kuasa-Mu. Bapa, kami berterima kasih pagi ini. Kembali Tuhan beri kasih karunia kepada kami. Beribadah, bersekutu di tempat ini, masih ada waktu, itu adalah kasih karunia yang luar biasa bagi kami. Dan pagi ini kami mau lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, taruhlah perkataan-Mu yang hidup dalam bibir lidah hamba-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan, itulah kebenaran-Mu yang akan berdampak perubahan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau belajar menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya melalui Paskah ini kita semakin digugah hati kita. Penghayatan yang benar akan makna Paskah itu saya berharap
akan berdampak pada menggugah jiwa kita. Bagaimana kita harus merespon semua rangkaian karya Yesus dalam keselamatan itu. Sampai akhirnya Yesus bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Dan hari ini saudaraku yang Tuhan kasihi, saya akan bicara sesuatu yang sedikit wawasan untuk saudara, supaya bisa memahami Paskah dan telur Paskah. Di mana-mana gereja kan selalu kalau Paskah dikaitkan dengan telur Paskah. Hari ini ada telur enggak? Ada Bu Gembala? Ada. Telur bebek, telur ayam? Ya, iya. Ayo, siapa yang buat telur? Enggak ada, cuma Bu Gembala, saudaraku. Baik, saudara pernah ngerti enggak kenapa sih kok Natal itu selalu ada telur Paskah? Sama seperti kemarin itu, Natal selalu ada pohon Natal. Kan kita terima dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Tentu pagi ini kita tidak bicara Natal, tapi kita bicara sesuatu yaitu Paskah. Dan di dalam Paskah itu ada namanya telur Paskah. Yang pertama-tama kita harus tahu tentang Paskah. Satu kata, satu hari raya, tapi memiliki makna yang berbeda antara orang Yahudi dan orang Kristen. Paskah bagi orang Yahudi itu adalah merayakan pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir di bawah kepemimpinan Nabi Musa. Kata Paskah itu sendiri itu berasal dari kata Ibrani Pesach yang artinya melewatkan atau dilewati. Hal itu saudaraku bisa lihat dalam Keluaran 12 ayat 23. Mari kita buka Alkitab kita. Keluaran 12 ayat 23. Saya khotbah begini supaya saudara bisa memiliki wawasan yang benar, ya. Wawasan yang benar untuk memahami Paskah. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Waktu itu apa kejadiannya? Tulah turun terus. Sampai sekarang tulah yang terakhir. Ya, kematian anak sulung. Mau hewan, mau binatang yang statusnya anak sulung, malam itu harus mati. Gitu. Nah, Tuhan sedang melakukan lawatan kepada negeri Mesir, tapi bukan lawatan mujizat, bukan lawatan kemuliaan, tapi lawatan maut. Lalu apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, jadi Israel diperintahkan untuk melakukan Paskah malam itu, memotong domba, lalu darahnya itu dicolek di ambang pintu dan kedua ambang pintu pada atas dan kiri kanan. Begitu, ya. Lalu ketika malaikat maut lewat pada setiap rumah yang ada darahnya, lalu dikatakan apa? Maka Tuhan akan melewati atau Pesach, ya, melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Itu latar belakangnya. Jadi Paskah untuk orang Yahudi itu merayakan satu peristiwa yang luar biasa, yaitu apa? Malam itu mereka dilewati dari maut, dari tulah kematian. Hanya orang-orang Israel yang membubuhkan tanda darah pada pintunya, mereka bebas dari kematian. Dan ini adalah tipologi dari apa yang akan dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan darahnya di atas salib, bahwa setiap orang yang memiliki meterai darah Yesus tidak akan menerima tulah kematian. Nah, lalu Paskah untuk orang Kristen apa? Adalah merayakan kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga. Dan perayaan Yesus kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga dimulai prosesinya ketika Jumat Agung yang kita sudah rayakan hari Jumat yang lalu.
di mana Yesus mati dan kita merayakan bagaimana Yesus harus menanggung semua penderitaan, hukuman yang ditimpakan kepadanya bukan karena dia yang melakukan, tapi posisinya menggantikan kita. Dan lewat penumpahan darah itu adalah merupakan bentuk penumpahan darah yang sebelumnya digambarkan melalui darah anak domba yang menebus dosa-dosa umat Israel apabila mereka berdosa. Dan Yesus itulah yang disebut dengan anak domba Allah yang sejati. Dalam Markus 16 ayat 5 sampai 6. Di sana dikatakan Maria pagi-pagi ingin menengok Yesus ke kuburan, tapi didapati bahwa kuburannya itu sudah kosong. Ini peristiwa yang luar biasa. Kebangkitan pertama untuk orang yang sudah mati terjadi pada Yesus Kristus. Ya. Markus 16 ayat 5 sampai 6. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ini adalah malaikat Tuhan yang memberikan klarifikasi kepada orang yang mencari Yesus pagi-pagi buta, bahwa dia sudah tidak ada di kubur, maut tidak lagi berkuasa atasnya, tapi telah bangkit. Saudara perhatikan di sini, ya, Yesus itu bukan dibangkitkan, tapi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Apa bedanya dibangkitkan dengan bangkit? Kalau dibangkitkan, berarti dia tidak berkuasa atas maut dan perlu pertolongan pihak lain untuk menghidupkan. Tapi Alkitab tidak mengatakan Yesus dibangkitkan. Nah, ini yang saya perlu klarifikasi buat saudara. Ya. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa Yesus karena kesalehannya dibangkitkan. Yesus karena kesuciannya dibangkitkan. Kalau dia dibangkitkan, maka dia bukan Allah. Kalau dia dibangkitkan, maka tidak memiliki hidupnya sendiri yang sanggup mengalahkan kematian. Tapi Alkitab tidak mengatakan Yesus dibangkitkan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Hanya dengan kemampuannya, hanya dengan dia bangkit itulah dia mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah Allah yang menaklukkan maut, yang dia hidup, bangkit dari kematian. Dan di dalam kebangkitannya itu ada berita sukacita, yaitu orang yang terhisap sebagai murid-muridnya dan anak-anaknya juga akan menerima hidup seperti yang dia miliki. Karena itu bagi kita yang percaya pada Yesus, kematian bukan akhir. Kematian adalah lompatan kita untuk menerima hidup yang kekal. Amin. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, saudara nggak akan memiliki harapan itu. Kita akan semua meluncur pada kematian yang tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tapi karena berita Paskah, Yesus bangkit itu. Dan itu yang dirayakan. Itu yang dirayakan oleh gereja, orang-orang Kristen. Saudara tahu, ini supaya saudara bisa memahami. Gereja purba atau gereja mula-mula tidak memiliki hari raya lain. Sampai pada tahun 313 Masehi. Tidak memiliki hari raya lain selain hari raya satu ini, yaitu Paskah. Baru setelah tahun 313, setelah gereja diakui sebagai gereja negara atau diakui sebagai agama yang sah di pemerintahan Romawi, baru disitulah atas prakarsa pemerintah Konstantinus Agung, maka mulai dirayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang disebut dengan Natal. Tapi sebelum tahun 313, gereja tidak memiliki hari raya lain. Tapi gereja hanya berfokus pada satu ini. Dan cara mereka merayakan pun itu, saudaraku, berbeda. Kalau Israel merayakan Paskah, mereka makan roti tidak beragi.
bersama keluarga sebagai simbol kesucian, ya, penderitaan mereka dan syukur mereka kepada Tuhan. Tapi untuk orang Israel merayakan Paskah yaitu dengan cara apa? Mereka berkumpul satu sama lain dan memecahkan roti. Baik di rumah, baik di bait suci. Dan ini menjadi tradisi mereka. Sampai mereka teraniaya di Yerusalem. Dan mereka juga pergi keluar sampai ke daerah Damsyik atau Damaskus yang sekarang disebut dengan bagian dari Syria. Dan di situ mereka mengembangkan diri dan gereja terus bertumbuh. Dan hari raya orang Kristen cuma satu, Paskah. Karena itulah sentral iman orang Kristen, yaitu Yesus orang Nazaret itu yang telah dibunuh oleh bala tentara Romawi namun bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sentral dan dasar iman Kristen gereja mula-mula yang dirayakan. Saudara yang Tuhan kasihi. Lalu sekarang gereja-gereja sejak pertengahan tahun 1300-an gereja berkembang merayakan Natal dengan Paskah. Paskah maksud saya, merayakan Paskah dengan telur Paskah. Nah, Paskah Kristen sekarang pun dihayati, dipahami sebagai sebuah hari raya yang identik dengan bagi-bagi telur. Gitu ya. Nanti saudara pulang dapat telur loh ini. Ada warna merah, ada enggak berwarna, ada warna hijau, gitu ya. Nah, jadi mengapa? Kan kita harus tahu, kapan sih tradisi telur Paskah itu dimulai? Ada yang tahu? Kapan? Tidak ada data akurat yang memberikan informasi secara akademis kapan tradisi telur itu muncul. Tetapi setelah melakukan beberapa bacaan-bacaan, akhirnya ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Yaitu bahwa sebetulnya perayaan Paskah itu atau tradisi telur itu adalah diambil dari sebuah tradisi di daerah negara Indo-Eropa, yaitu adanya pesta musim semi. Ya. Pesta musim semi ini bagi masyarakat yang hidup di subtropis, musim semi dimaknai sebagai dimulainya kehidupan baru, harapan baru, dan semangat baru. Untuk kita di Indonesia nggak ada musim semi, hanya ada dua musim, musim subur sama musim paceklik. Kebanyakan musim paceklik, saudaraku. Ya. Nah, untuk daerah-daerah subtropis itu dia akan mengalami satu musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas. Nah, musim semi itu adalah bagi masyarakat yang hidup di daerah subtropis itu adalah sebuah pesta perayaan yang menandai dimulainya kehidupan baru. Kenapa? Karena selama musim dingin semua tidak ada kehidupan, termasuk hewan-hewan. Mereka akan bersembunyi, mempertahankan diri. Dan ketika musim semi tiba, maka dimulai dengan tanda apa? Pohon-pohon mulai bertunas. Kemudian pohon-pohon mulai berkembang, bertumbuh. Dan kalau saudara pernah ke Jepang dan menyaksikan masyarakat Jepang, biasanya pada musim semi itu mulai tumbuh bunga sakura. Ya. Kalau kita kan yang biasanya muncul adalah sakukurata. Kalau di sana sakura, ya. Bunganya indah luar biasa. Dan di situ biasanya saudaraku, kita menyaksikan bunga sakura yang sangat indah. Binatang-binatang akan bangkit kembali dari hibernasi. Hibernasi itu mereka mempertahankan diri di musim dingin dengan cara menguburkan dirinya dan mereka hidup dari lemak-lemak yang sudah dimiliki dalam tubuhnya. Dan hidup kembali, bergerak kembali, alam menjadi begitu indah. Nah, di Indonesia kan nggak ada saudaraku seperti itu. Tapi di negeri yang subtropis demikian.
Nah kembali lagi bahwa dari mana tradisi telur Paskah ini muncul? Disinyalir itu dimulai dari pesta musim semi, merayakan datangnya musim semi, di mana para penduduk mereka mulai berpesta pora. Dan ada di daerah namanya Persia. Mereka di musim semi itu adalah mereka membagi-bagi telur kepada teman-temannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, sebagai tanda ucapan syukur mereka untuk menyambut datangnya musim semi tiba. Saudara, saya ingin mengajak saudara memahami konteks ini. Kalau kita kan nggak pernah ada di musim semi ini. Tapi kalau saya sudah yang pernah ke Eropa, itu kalau dinginnya luar biasa saudaraku. Di mana-mana selaju, bukan salju lagi, selaju. Udah nggak indah saudaraku. Kalau pertama lihat salju mungkin indah, tapi kalau tiap hari lihat selaju, itu udah nggak indah banget. Tapi ketika musim semi tiba, itu matahari terbit dan mulai bunga-bunga bermunculan. Di Eropa, khususnya di Belanda, itu biasanya muncul bunga tulip. Tulip itu memang ditanam oleh penduduk. Itu indahnya luar biasa. Ya, itu sebabnya kalau musim tulip atau musim sakura di Jepang, tiket ke negeri sana pasti harganya hampir 2 kali lipat mahalnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di negeri-negeri Persia, ini adalah satu tradisi mereka memakan telur pada hari raya semi, musim semi tiba. Dan kemudian mereka membagi-bagi telur karena selama musim dingin itu mereka tidak ada kegiatan. Dan musim semi membuat mereka bergairah. Ya. Ada kedua, informasi adalah bahwa telur Paskah itu adalah merupakan tradisi kerajaan Inggris. Raja Edward pada tahun 1307 Masehi, pada hari Paskah, dia memerintahkan untuk merebus 4.500 telur, lalu dibagikan kepada anggota kerajaan. Dan telur itu dihiasi dengan daun yang keemasan, dibagi-bagi. Ya. Dan membagikan ini kemudian diadopsi oleh gereja. Dan juga tradisi yang membagi telur di musim semi juga diadopsi oleh gereja, sehingga kita tahu saudaraku yang Tuhan kasihi, bahwa gereja mengadopsi tradisi hal ini. Ya, gereja Ortodoks misalnya dan gereja Katolik di timur mengadopsi tradisi pagan ini, tradisi kafir ini, yaitu merayakan musim semi itu menjadi sebuah perayaan Paskah di gereja. Kenapa diadopsi? Mereka mengadopsi untuk tujuan kontekstual penginjilan. Supaya orang-orang pagan, orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu, dengan perayaan yang dikasih makna baru, bisa memahami bahwa bukan telur itu yang memberi harapan, tapi ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nah itu yang diadopsi oleh gereja, sebabnya gereja di Timur Tengah, gereja di Ortodoks dan gereja Katolik di Timur suka menghiasi telur itu dengan warna merah sebagai simbol darah Yesus. Dan sejak itulah saudaraku, maka Paskah itu identik dengan telur. Pertanyaan, mengapa telur? Enggak roti. Kenapa telur? Bukan daging domba misalnya. Tentu saja ada alasan filosofisnya. Ya. Yang pertama bahwa telur itu adalah tanda kelahiran baru. Kenapa tanda kelahiran baru? Karena analoginya adalah simple. Seekor anak ayam yang menetas, itu ketika dia keluar dari kerak telur, maka dia memulai satu kelahiran baru. Dia mulai melihat dunia luar. Dia mulai hidup menghadapi realita hidup di luar. Selama ini mereka hidup di dalam dikukung oleh cangkraknya telur. Tapi ketika dia keluar, dia mengawali satu hidup yang baru. Ada satu ilustrasi berkata begini. Anak ayam di dalam telur itu berdialog sama mamanya. Ma, bosan di dalam. Kenapa nak? Gak ada warna lain, abu-abu semua. Kata mamanya, sabar nak,
nanti waktunya kamu akan keluar dari cangkak itu. Kamu akan melihat indahnya, ada merah, biru, kuning, begitu indahnya. Itu pun kalau kamu tidak keburu dijadikan balado oleh ibu-ibu di tempat ini katanya. Tapi kalau keburu jadi balado, jadi ceplok telur, kamu gak akan bisa melihat keindahan dunia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kalau kita mengambil kisah ini, memang betul saudaraku. Jadi ketika anak ayam itu keluar dari cangkrang telur itu, maka dia memulai satu babak baru dalam hidupnya. Jadi mengapa telur itu dipakai sebagai perayaan Paskah? Filosofisnya barangkali salah satunya itu. Ya, yang kedua, mungkin kenapa menggunakan telur? Karena telur itu adalah simbol atau digunakan dengan makna baru untuk kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena cangkrak telur yang keras itu menggambarkan pintu kubur Yesus ketika Yesus dikuburkan. Dan ketika kemudian hari di mana anak telur itu keluar, itu menggambarkan di mana Yesus keluar dari kematian dan kemudian dia hidup untuk selama-lamanya. Siapa yang menolongnya? Yang membuat kerak telur itu pecah, bukan induknya yang matuk-matuk satu persatu. Enggak, memang dari dalam dia punya kemampuan untuk memecah cangkrang telur itu. Itu yang saya katakan tadi. Yesus bukan dibangkitkan, tapi Yesus bangkit karena dia Allah menjadi manusia. Tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Nah karena itu saudaraku, digunakanlah telur ini sebagai memberikan pesan baru kepada kita. Mengapa telur? Itu filosofinya. Nah kemudian kita mesti melihat lebih jauh. Telur dan Paskah, pertanyaannya, apakah wajib setiap Paskah harus ada telur? Tidak wajib. Apalagi kalau di daerah yang mungkin kekurangan. Paskah tanpa telur bukan masalah. Dan tidak wajib di setiap Paskah ada telur. Kalau ada hari ini telur karena ibu gembala masih terikat tradisi lama. Paskah harus ada telur. Gitu ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Paskah bukan tentang telur. Tetapi memaknai kemenangan Kristus dengan respon yang benar. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai telur Paskah itu mencuri perhatian kita. Telur Paskah itu posisinya harus lebih kecil dari makna Paskah itu. Yaitu tentang kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus atas maut. Itu harus lebih penting. Dan apa maknanya bagi kita Paskah? Yang pertama, kita tahu bahwa Paskah itu adalah dasar iman kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka saudara dan saya sia-sia menjadi orang percaya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, ya Yesus tidak hidup kembali, saudara sia-sia menjadi pengikut Yesus. Karena kita sama dengan pengikut yang lain yang tidak punya ada harapan. Tapi dengan kebangkitan Yesus, dia hidup, dia memiliki kehidupan bahwa ini memberikan satu berita baik, ada kehidupan kekal di balik kematian orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17 berkata demikian. Ayo kita lihat. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Yuk sama-sama kita baca, 2, 3. Tetapi andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ngerti maksudnya? Sampai nanti ayat 15 berikutnya. Ayat 14 mengatakan kepada kita, kalau Yesus tidak bangkit, kata Paulus, maka apa yang aku beritakan itu bohong. Maka apa yang aku khotbahkan itu bohong. Hanya motivasi dunia. Bukan Injil yang menghidupkan.
Bukan firman yang mengubahkan. Dan tidak ada harapan bagimu untuk memandang hari depan yang penuh pengharapan, yaitu hidup kekal di balik kematian kita. Jadi kalau saudara mengikut Tuhan yang mati, buat apa kita ke gereja? Buang-buang waktu. Buat apa saudara mesti menjadi orang Kristen? Buang-buang energi. Tapi karena kita punya Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian, maka ini menjadi gairah baru, berita baru bagi kita, bahwa untuk orang percaya, yaitu saudara dan saya, sekarang kita bisa mewarisi hidup yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan ini biasanya orang berhenti di sini. Yang penting percaya, pasti hidup kekal. Yang penting jadi orang Kristen, pasti jadi hidup kekal. Tunggu dulu, nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Ya. Nah, ayat 15 berikutnya. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Nah ini terjemahan yang salah. Bukan membangkitkan Kristus. Yesus bangkit. Ya, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andaikan benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ya, ayat 16. Sudah selesai. Ayat 16 berikutnya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga. Terus, ayat 17. Iya. Saudara, untuk jemaat awam seperti saudara, saya agak susah menjelaskan bahwa Alkitab yang kita miliki itu adalah Alkitab yang kadang-kadang terjemahannya meleset dari kata aslinya. Ya, tapi tentu yang dimasukkan dalam ayat-ayat tadi itu adalah Yesus itu bukan dibangkitkan, tapi Yesus bangkit dari dirinya sendiri. Ya, nah, lalu apa makna Paskah bagi kita? Itu tadi. Jadi Paskah bukan bicara soal telur Paskah. Paskah tidak bicara soal tradisi. Tapi Paskah bicara soal isi berita kebangkitan itu. Bahwa kita sekarang dalam Yesus ada harapan baru. Sebab dia hidup, ada lagu mengatakan. Sebab dia hidup. Ya, oke. Nyanyi ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Semua. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Semua. Sekali lagi. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab siapa? Amin. Haleluya. Jadi seperti jemaat mula-mula yang memang terfokus pada satu perayaan itu kebangkitan Yesus. Maka demikian juga kita sekarang bisa memahami mengapa jemaat mula-mula hanya memiliki satu hari raya yaitu Paskah. Karena mereka menghayati bahwa titik dasar yang utama iman Kristen adalah ketika dia tahu Allah yang dia sembah, Yesus Kristus anak orang Nazaret itu bangkit
dari kematian dan harapan kita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara tidak menyembah Allah yang mati. Ini pesan yang kedua. Ya, kita bersyukur dasar iman pengharapan dalam Yesus itu adalah bukan saja kita menyembah Allah yang hidup, tapi di dalam Dia, saudaraku yang Tuhan kasih, adalah bagaimana kita bisa memahami, mengerti bahwa kita menyembah bukan Allah yang mati. Karena Dia Allah yang hidup, berarti Dia Allah yang mengerti siapa saudara. Kalau orang yang mati, saudara nggak akan bisa mengerti. Katakanlah kakek saudara meninggal. Dulu waktu dia hidup, kakekmu sayang banget sama kita. Kalau ngomong sama mama, papa mungkin minta sesuatu nggak dikasih. Tapi ngomong sama kakek, ngomong sekali dikasih. Karena dia mengerti. Dia punya perasaan sayang kepada cucunya. Dia punya perasaan sayang kepada generasinya. Coba kalau kakeknya meninggal. Kayak, aku minta jodoh dong. Terus kakeknya nyaut, tunggu ya kakek kirim dari sana. Kira-kira lari nggak orang itu? Lari. Ingat, orang mati tidak bisa mengerti apa yang kita gumuli. Karena itu saudara, kita bersyukur loh. Kita tidak lagi menyembah batu, karena dia benda mati. Kita nggak menyembah pohon, itu hanya pohon. Kita tidak menyembah gunung, itu benda mati. Tapi kita menyembah Dia yang menciptakan gunung, menyembah Dia yang menciptakan langit, menyembah Dia yang hidup, yang menciptakan segala sesuatu. Dan kita adakan semua kemurahan-Nya. Amin. Karena Dia Allah yang hidup, maka kepadanya lah kita bawa seluruh pergumulan kita. Dia Allah yang hidup, kepada Dia kita berharap. Karena Dia Allah yang hidup, kepadanya kita serahkan segenap hidup kita, beban hidup kita. Karena Dia Allah yang mengerti siapa kita. Mungkin saudara lelah menghadapi masalah. Saudara lelah menghadapi setiap pergumulan hidup. Tapi percayalah, Allah kita, Allah yang hidup. Dia tahu, bahkan ketika kita diizinkan mengalami pencobaan, Dia Allah yang hidup. Ada satu tujuan Dia izin dalam hidup kita, membangun dan membentuk karakter kita untuk bisa menjadi serupa dengan Dia. Saudara yang Tuhan kasihi, itulah kebanggaan kita menyembah Allah yang hidup. Kita tidak menyembah Allah yang mati. Yang kedua, makna Paskah bagi kita adalah bagaimana kita membangun respon yang benar. Bukan sekedar kita percaya bahwa Yesus hidup dari antara orang mati. Bukan sekedar kita percaya Dia hidup pada hari yang ketiga. Tapi dituntut dari kita respon itu adalah apa, saudaraku? Ini, kita harus menyadari kalau Dia Allah yang hidup, maka kita harus hidup takut dan gentar kepada Dia secara patuh. Saya permudah supaya saudara bisa memahami konsep ini. Ketika kita berkata Dia hidup, maka respon yang benar bukan sekedar kita nyanyi sebab Dia hidup, bukan itu. Tidak berhenti di situ. Tapi ketika kita percaya Dia Allah yang hidup, maka tuntutannya adalah kita harus hidup takut dan gentar secara patut kepada Dia. Dia punya mata bisa melihat hidup kita. Dia memperhatikan seluruh gerak hidup kita. Dia punya kematahuan apa yang kita lakukan. Mungkin kita sembunyikan di depan orang, di depan istri kita, di depan suami kita, di depan teman-teman kita. Tapi Dia Allah yang hidup, yang tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan menyelidiki. Dan ada satu lagu berkata gitu kan. Dia Allah yang hidup, itulah membuat lagu ini ada. Dia menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui.
dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidupku. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Katakan sama-sama. Tuntun aku, membawaku sampai ke surga. Sama-sama. Tuhan menyelidiki, Dia Allah yang hidup, Dia tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan menyelidiki jalan hidupku, Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengucapkan kata, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, kau kurung segenap hidup. Angkat tanganmu, katakan, kini ku buka hatiku, ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Katakan, Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Bawaku Tuhan, bawaku sampai ke surga. Bawaku sampai ke surga. Lagu ini sebetulnya implementasi daripada pemahaman kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, maka kita harus sadar di bawah langit dimanapun kau menginjakkan kakimu, ada mata Tuhan melihat kita. Jaga kesucianmu, jaga hidupmu supaya tetap di jalur yang benar. Jangan tipu-tipu Tuhan. Ketika engkau susah, engkau bicara sama Tuhan, Tuhan tolong beta. Kalau beta kau sudah tolong, beta mau setia melayani Tuhan. Ketika ditolong oleh Tuhan, selesai masalahnya, adanya di diskotik. Tipu-tipu Tuhan. Kenapa orang tidak memiliki rasa takut hidup di depan Tuhan? Tidak memiliki respon yang benar depan Tuhan. Karena dia tidak sadar Allahnya Allah yang hidup. Dimanapun saudara berada, hayati di situ ada Tuhan. Apapun pekerjaanmu, hayati itu bagian dari pengabdianmu kepada kerajaannya. Kalau saudara bisnis yang benar, jangan tipu-tipu. Kalau saudara mencari teman, cari teman yang benar, jangan teman yang merusak hidup saudara. Kalau saudara mencari kerjaan yang halal, jangan kerjaan yang membawa saudara jauh dari Tuhan. Banyak orang Kristen yang kadang-kadang cuma ngomong Tuhanku hidup. Tapi dia tidak menghayati Allah yang hidup itu memperhatikan kita, melihat kita, bahkan apa yang kita mau ucapkan di mulut itu pun sebelum terucapkan Allah sudah tahu dengan sempurna.
Jangan jadi orang Kristen, orang Tionghoa katakan boceng li. Ketika kita kepepet, kita minta tolong sama Tuhan, kita janji Tuhan, setelah ini kalau Engkau tolong aku mau setia kepadamu. Ketika Tuhan tolong, kita hampir nggak ada waktu buat Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, ibadah biasa saja, kita kadang-kadang tidak ada waktu. Bukan karena tidak ada waktu, kita tidak bisa mengatur waktu untuk bertemu kepada Dia yang memberi waktu kepada kita. Kita tidak memberikan totalitas hidup kepada Dia yang memberikan hidup kepada kita. Kita berpikir bahwa dunia ini tempat hidup, mencari hidup, dan akan memarkir hidup. Dan saya kasih tahu, dunia ini adalah sementara. Cari Dia yang akan memberikan kepadamu hidup yang kekal. Jangan terpesona dengan dunia ini. Jangan saudara terbuai dengan keindahan dunia. Semua fata morgana, hanya sesaat. Berapa lama saudara hidup? Enggak lama. Kalau saudara hebat-hebatmu berapa lama? Saudara tidak ke gereja, karena saudara memiliki hobi gym, membangun bodybuilding supaya memiliki six packs. Nah kalau sudah punya six pack itu apa? Gak sakit, gak tua, gak mati. Jangan fokus pada itu. Paskah yang diberi kepada kita. Bukan soal telur Paskah, tapi makna di balik itu. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang harus kita terus hidup, menjalani hidup secara benar depan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, karena kita menyembah Allah yang hidup, maka hiduplah dalam kesucian. Yang suka nipu, berhenti nipu. Yang suka omong jorok, berhenti ngomong jorok. Saudara boleh marah, tapi jaga perkataanmu. Jangan dikit-dikit keluar kebun binatang, maki-maki orang, merendahkan orang. Jaga, karena setiap ucapan yang kita berikan, yang keluar dari mulut kita, itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Bapak-bapak, kalaupun di rumah masakan istrimu asin dikit, tahan mulutmu. Jangan negara cuma asin dikit kita marahin istri seharian. Aduh, kamu bisa apa sih? Kalau kamu gak kawin sama aku, bagaimana kamu bisa begini? Wah, aduh lebih rusak dari radio rusak itu saudaraku. Tapi sini nggak ada. Amin. Haleluya. Nggak usah sudah begitu. Saudara. Kalau masakan orang, ya pergilah ke TSM saudaraku. Makan TSM, ya kan? Makan di Transmart saya bertahu loh, nasi nggak dihitung di situ. Iya, makan di sana nasi nggak dihitung, betul. Kalau ngitung nasi nggak bisa makan saudaraku, kelamaan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, oke lanjut ya. Jadi pesan ini harus sudah pegang. Jadikan hidupmu lebih indah dari telur-telur Paskah. Amin. Kita melihat telur Paskah itu indah. Tapi yang saya ingin sampaikan, jadikan hidupmu lebih indah dari telur Paskah itu. Karena itu kita punya misi, warnai dunia dengan kebenaran. Dunia apa? Jangan berpikir dulu pergi ke Papua. Warnai orang Papua dengan kebenaran. Jangan dulu pergi kau ke Sumatera, warnai Sumatera dengan kebenaran. Mulai dari rumahmu, hidupmu harus diwarnai dengan kebenaran. Amin. Hidupmu harus diwarnai dengan kebenaran sehingga pikiranmu, perasaanmu, ucapanmu, tindak tandukmu itu adalah kebenaran yang dipraktekkan dalam hidup kita. Sekarang di BBCO ada satu fenomena, dosen-dosen keluar. Ya buat saya enggak masalah. Tapi kalau keluar dari BBCO dengan maksud kurang bagus, saya enggak pernah khawatir. Dan enggak pernah sambil pusing. You mau tulis di sosmed, mau japri sama orang, saya enggak pernah pusing. Karena bagi saya yang pertama, apapun kamu ucapkan, kau bertanggung jawabkan sama Tuhan. Kalau itu fitnah, saya enggak perlu bela, Tuhan akan bertindak. Yang kedua, pelayanan BBCO, pelayan harus jaga kemurniannya. Apapun usaha manusia untuk mengganjal, menghancurkan, selama BBCO adalah dari Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Karena Tuhan yang menghadirkannya. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Nah di BBCO kami ajarkan untuk bagaimana kita hidup mewarnai dunia dan kebenaran. Dimulai dari apa? Warnai hidupmu.
Saudara nggak akan bisa mewarnai orang lain kalau hidupmu sendiri tidak diwarnai dengan kebenaran. Yang kedua, warnai dunia keluargamu dengan kebenaran. Bapak-bapak, engkau harus tahu bahwa saudara adalah gembala yang sejati. Kalau saudara single parent, saudara adalah ibu yang menjadi gembala yang sejati bagi keluargamu. Jangan berharap dunia akan membimbing anakmu dalam kebenaran. Jangan berharap bahwa orang lain kamu warnai anakmu dengan kebenaran. Teknologi bisa merusak anak-anakmu. Pergaulan di luar bisa merusak anak-anakmu. Tapi kalau kau warnai anakmu dengan kebenaran dan hidupi kebenaran itu, saudara nggak perlu khawatir. Kemanapun anakmu pergi, di situ dia hidup takut akan Tuhan. Keluarga harus jadi contoh. Jangan ngajarin kepada anak-anak kita tentang mengasihi orang lain, tapi sementara kita di depan anak suka berantem. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah berantem, jangan depan anak-anak, itu melukai perasaan mereka. Ibu-ibu kalau mau ngoceh, kalau mau ngomel, saya kasih tahu caranya supaya kau ngomel nggak berdosa. Minum air putih, jangan ditelan sampai marahmu hilang. Bisa lakukan itu? Kalau mau ngomel, minum air putih dulu. Yang sedikit hangat itu. Jangan ditelan sampai marahmu selesai. Saya jamin engkau selamat. Ayo rumah tangga kita harus menjadi contoh bagi orang lain. Katakan amin. Baru kita ngomong sama tetangga, ikut kami ke gereja yuk. Dia akan bilang, gerejanya di mana? Ada di Hotel Grand Santi. Tapi kalau tiap hari tetangga dengar kita ada piring terbang, perang Iran-Irak. Bagaimana kita bersaksi sama orang, aja orang ke gereja, orang kita sendiri tidak jadi berkat. Warnai keluargamu dengan kebenaran. Haleluya. Pulang dari ini saudaraku, jangan cuma sekedar telur Paskah yang indah. Hidupmu harus lebih indah dari telur Paskah. Telur Paskah indahnya masih keplok dimakan. Tapi saudara juga harus menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Nah, apapun dalam dunia ini bisa dimaknai religius. Itu yang saudara harus tahu. Apapun dalam dunia ini bisa dimaknai religius. Kain itu tidak ada agamanya. Betul? Agama enggak ada pada kain. Tapi orang-orang beragama menjadikan kain itu sebagai simbol. Maka di mana-mana sudah bisa lihat yang dulu tukang sayur, yang dulu adanya di sawah orang nyangkul berburu, coba sekarang sudah ketemu 5 tahun lagi dia pakai serba putih, baju putih, songkok putih, kemudian ngomongnya udah halus. Kijiragane, padahal pedang ngomongnya, kijacai. Semuanya disimbolkan dengan putih. Karena orang berpikir dengan menghiasi dirinya dengan pakaian putih, itu akan membuat pesan pada orang lain bahwa sekarang hidupnya sudah berubah. Ya enggak apa-apa. Saya di sini enggak tekankan bahwa semua pengerja setiap hari pakai baju putih. Warna-warni boleh, indah. Tapi yang penting hatimu harus benar pada Tuhan. Amin. Kalau dulu kan gereja dulu, GPPS yang saya tahu, itu kalau orang perempuan ke gereja mesti kuncir 2. Gak boleh pakai lipstick, gak boleh naik mimbar. Itu bawahnya harus hitam, roknya mesti membersihkan lantai, nyapu. Gak boleh ada TV di rumahnya, gak ada radio di rumahnya, itu duniawi katanya. Ya, haleluya. Tapi kalau orang dengar siaran radio, dengerin. Nah, saya ingin sampaikan bahwa saudara, apapun bisa dibuat religius. Dan itu tidak salah. Saudara mau pakai telur untuk pesan religius, boleh. Saudara mau pakai kain untuk memesankan sampai ke pesan religius, boleh. Tapi yang paling penting bagi kita adalah warnai hidup kita dengan kebenaran. Warnai hidupmu dengan kebenaran. Dan itu dimulai dari hal paling sederhana. Di jalanan, saudara jangan ugal-ugalan. Ya, emosian. Aduh, sadar saudaraku, cucu udah 4. Ya, kalau di jalanan ya jaga etika kita. Dulu saya begitu saudaraku, gak bisa disalip orang. Tapi sekarang kalau saya disalip, saya kejar juga saudaraku. Artinya jangan emosian di jalanan. Ya dimulai dari situ sederhana. Ya, kalau kita di lampu merah orang ngemis, kalau kita sudah nggak mau ngasih,
Jangan maki-maki orang. Apaan sih itu badan begitu, bukannya kerja, setan lu gitu misalnya. Itu pasti bukan jemaatnya tempat ini saudaraku, jemaat lain itu. Ya, kalau saudara nggak mau ngasih, udah diam. Ya, tapi kalau digerakkan oleh Tuhan ngasih, ya kasihlah. Jangan minta kwitansi, ngasih 1.000 aja minta kwitansi, tanda terima. Aduh, ayo semua lakukan karena hidup kita diwarnai dengan kebenaran, maka keluar kita pun adalah kebenaran. Selamat Paskah, Tuhan berkati kita, haleluya. Kita berdiri bersama-sama.